matangnya itu benar-benar merata dan pas ya. Jadi tekstur dagingnya tuh dia masih juicy, bukan yang sampai kering banget. Halo, welcome back to Philips Home Living Indonesia. Bersama aku Devina Hermawan ya. Hari ini aku mau bikin paket komplit nasi uduk ayam bakar plus sambelnya juga dan rawon. Ya, ini pastinya cocok banget dijadikan menu buka puasa. Dijamin semuanya ini auto enak, anti gagal, cepet no ribet. Masaknya juga makin mudah pakai produk dari Philips. Oke, hidangan kita yang pertama yaitu nasi uduk dengan ayam bakar ya. Nah, untuk bahan-bahan ayam bakarnya dulu nih. Di sini aku pakai ayam potong, jadi 1 ekor dibagi 8 yang akan kita marinasi dengan bawang merah, bawang putih, ketumbar, jahe, dan juga ini ada kunyit bubuk. Serta untuk bumbu-bumbunya ada garam, kaldu jamur atau penyedap, merica, jeruk nipis, dan untuk sausnya ini ada kecap manis serta saus tiram. Lalu untuk nasi uduknya di sini aku akan bikin yang versi simple dan cepat ya. Pastinya kita akan perlu beras yang sudah dicuci. Lalu di sini aku nggak pakai bumbu halus ya, aku pakai bawang putih goreng, bawang merah goreng, santan, minyak, dan aromatiknya ada jahe, daun salam, serta serai. Oke, langsung aja. Dalam masak-memasak pastinya tahap preparation atau persiapan itu penting banget ya. Kalau kita bicara tentang masakan Nusantara, nah bawang putih, bawang merah itu pasti harus kita kupas. Nah di sini aku kupasnya menggunakan blender Philips HR2223/70. Jadi selain blender juga ini fungsinya banyak ya. Salah satunya yaitu garlic peeler yang dapat mengupas bawang putih dan bawang merah. Oke, kalau bawangnya udah siap, nah tahap pertama ini kita akan marinasi dulu untuk ayam bakarnya ya. Jadi kita akan bikin versi ayam bakar yang praktis tanpa ungkep. Ini kita akan haluskan bumbunya. Aku pakai bawang putih, bawang merah, jahe, dan juga ketumbar. Ini ketumbarnya udah disangrai ya supaya lebih wangi. Di sini sama ya, aku juga pakai blender dari Philips yang tadi. Cuman kalau tadi fungsinya garlic peeler, nah ini dia chopper untuk bumbu halus. Ini tinggal kita haluskan aja bahan-bahannya sampai benar-benar halus dan bisa kita gunakan untuk marinasi ayam. Lalu langsung aja kita gabungin ke ayamnya ya, bumbu halusnya. Ini aku marinasi juga pakai jeruk nipis. Lalu ada bumbu-bumbu mulai dari kaldu jamur, garam, dan juga merica, serta kecap manis dan juga saus tiramnya ini kita gabung. Jadi tadi penting ya ngeblender bumbu halusnya tuh nggak usah campur air supaya nanti benar-benar sih rasa marinasinya tuh lebih kuat lagi gitu, lebih terkonsentrasi lagi ya. Tinggal diaduk rata. Idealnya kalau ayam bone in kita diamkan di kulkas semalaman supaya benar-benar meresap atau minimal 2 jam di suhu ruang. Oke, sekarang kita akan bikin nasi uduknya. Biasa nasi uduk tuh ada juga yang pakai bumbu halus ya, bumbu putih. Tapi di sini ini aku mau kasih lihat yang versi lebih praktis tapi pasti yang nggak kalah enak. Untuk masak nasi uduknya ini dijamin super praktis ya. Tinggal kita cemplungin aja semua bahan. Dan ini aku masaknya tuh pakai Philips Digital Rice Cooker 3000 series tipe HD 4515/9. Masak beda menu juga nggak repot, tinggal cemplung aja jadi cepet no ribet ya. Dan untuk nasi uduk ini aku pilihnya tuh menu masak cepat, jadi cocok kalau kalian mau masak yang cepet buat buka puasa dan sahur. Yang paling penting kalau kita masak nasi berbumbu ya di rice cooker, itu kandungan santan atau minyak atau misalnya kaldu itu tuh dia jangan terlalu pekat ya, karena kalau misalnya terlalu pekat nanti berasnya itu nggak bisa meresap air dengan baik sehingga hasilnya kurang pulen. Dan untuk nasi uduk yang kita masak tadi, untuk hasilnya ini nggak usah diragukan lagi ya, pasti matang seluruhnya karena rice cooker ini ada teknologi Smart 3D Heating. Sekarang ini aku mau bikin sambal ya, jadi bahan-bahan sambalnya tuh ada tomat, cabai, bawang merah, bawang putih. Ini tuh dia udah ditumis pakai minyak dan juga aku tambahin terasi bakar serta bumbu-bumbu. Nah, kalau biasa kan bikin sambal tuh paling enak diulek ya. Nah di sini aku akan pakai sambal maker dari Philips. Ini tuh bakalan cepet banget dan tekstur hasil akhirnya tuh bukan seperti di blender, melainkan seperti diulek. Tuh, pastinya cakep banget ya, rasanya juga pastinya lebih nikmat. Oke lanjut ya, ini ayamnya udah dimarinasi, sekarang kita akan masak. Dan ini aku masaknya tuh panggangnya hanya pakai air fryer aja. Ini cocok banget di saat hektik Ramadan, kalau masak di air fryer ini tuh dia bisa ditinggal ya. Dan Philips Air Fryer HD 9255/90 ini multifungsi banget, bisa untuk goreng, bakar, hingga panggang. Kayak hari ini aku mau bikin ayam bakar yang pastinya bumbunya itu rich dan sangat Nusantara ya, sangat Indonesia banget. Kalian juga bisa untuk goreng, panggang, bahkan bikin kue juga bisa menggunakan air fryer Philips ini. Oh iya, nanti aku share juga ya resep panggang kue dan goreng
goreng di video lainnya. Stay tune ya. Dan sekarang ini aku mau operasikannya, ini tuh dari HP lewat aplikasi Home ID ya. Jadi Home ID ini tuh aplikasi resmi yang didevelop oleh Philips yang isinya tuh ada jutaan resep dan juga untuk mengkoneksikan air fryer ke smartphone kita. Jadi bisa sambil ngerjain yang lain sambil nunggu masakannya juga matang ya. Terus juga caranya ini gampang banget, tinggal download aja aplikasi Home ID di smartphone lalu konekin air fryernya ke HP kalian. Sudah lengkap ya, ini tuh ada list bahan, terus juga step by step sampai bisa diatur dan monitor proses masaknya. Menu aku ini juga udah bisa kalian pilih dan masak melalui Home ID ya. Jadi setelah bahan siap, semua ini tinggal kita klik aja nih start cooking. Pas udah matang nanti bakal ada notification dari aplikasinya kayak gini. Canggih banget ya, jadi sambil masak ayamnya di air fryer ini kalian bisa tinggal untuk mandi, beberes, ibadah, dan lain-lain. Pastinya juga nggak usah khawatir ya soal kematangan ya, karena ini tuh ada Rapid Air Plus teknologi dan paten Starfish Design yang bikin lebih cepat matang secara merata. Oke, sekarang kita akan bikin menu yang kedua ya. Ini juga menu yang pernah dinobatkan menjadi salah satu makanan terenak di dunia, yaitu rawon. Oke, langsung aja. Yang pertama ini bumbu halusnya ya. Kita akan pakai bawang merah, bawang putih. Jadi bawang merahnya 2 kali lipat dari bawang putihnya. Lalu ada kemiri, keluak, pastikan yang teksturnya itu dia sudah empuk dan juga warnanya hitam ya. Karena kalau masih mentah biasanya dia coklat, selain rasanya nggak enak, itu tuh sedikit beracun juga. Jadi tidak layak konsumsi. Dan di sini ada juga kunyit. Lalu untuk aromatiknya ini ada daun salam, daun jeruk, serai, dan juga daun bawang nanti untuk garnish. Lalu untuk dagingnya di sini aku pakai daging sapi potongan khas dalam ya. Kalau kalian suka yang ada uratnya, mungkin lebih kenyal itu bisa pakai potongan sengkel atau misalnya mau pakai potongan gadik dan lain-lain, nanti yang menyesuaikan itu waktu memasaknya. Oke, sekarang untuk rawonnya yang pertama kita siapkan bumbu halusnya ya. Di sini ini aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri yang udah disangrai dan juga kunyit serta keluak. Lalu tambahkan minyak untuk membantu menghaluskan. Nah, di sini aku menghaluskannya pakai blender dari Philips ya, menggunakan pisau chopper. Ini tinggal di blend aja sampai halus ya, pastikan benar-benar halus. Dan kalau sudah, ini tinggal kita tumis. Dan di sini untuk tumis serta untuk memasak rawonnya, ini aku menggunakan Philips Digital Rice Cooker 3000 series tipe HD4515/92. Ini tuh emang multifungsi banget ya. Contoh, ini kita akan tumis dulu bumbu rawonnya di sini. Jadi pastinya masak beda menu itu nggak repot tuh, tinggal cemplung-cemplung jadi cepet, no ribet, ada 18 presets menu. Selain itu yang beda dari merek lain ya, inner potnya ini sudah berbahan batuan alam, yaitu baku Hanseki. Ini tuh sudah ada 6 lapisan anti gores, anti baret, jadi 6 kali lebih kuat dan tahan lama. Nah, kalau udah wangi, ini tinggal kita masukkan bahan aromatiknya, lalu kita tumis lagi sesaat ya, supaya memastikan si aroma daun-daunannya tuh dia lebih wangi, aroma serehnya juga lebih keluar. Nah, kalau udah, ini untuk dagingnya juga tinggal kita masukkan berikut dengan air serta bumbu-bumbu ya. Di sini aku pakai mode semur untuk masak rawonnya. Ini tuh semua tinggal cemplung dan tunggu matang. Cocok kalau mau sahur, dimasak sebelum tidur ya, terus nanti bangun sahur udah jadi deh. Oh ya, produk Philips juga ini bergaransi 2 tahun di seluruh dunia ya. Masak beda menu, tinggal cemplung jadi cepat, no ribet. Dengan metode marinasi pastinya ayamnya ini dia bumbunya tuh meresap banget ya. Dan tadi juga kita masaknya menggunakan air fryer dari Philips. Matangnya itu benar-benar merata dan pas ya. Jadi tekstur dagingnya tuh dia masih juicy, bukan yang sampai kering banget. Lalu bumbu ayamnya juga ini dia berasa ya, dia tuh medok walaupun kita nggak ungkep dulu. Jadi ini pas banget nih, disajikan dengan nasi uduk yang pulen, wangi tapi rasanya dia nggak overpower ya. Untuk sup rawonnya ini dia bener-bener kaldunya itu dia keluar ya, berasa, terus juga kombinasi antara keluak dan juga bawang-bawangannya tuh dia seimbang ya. Jadi kadang kalau misalnya keluak doang, bawang-bawangannya kurang kecium, itu gurihnya tuh dia nggak keluar. Tapi sebaliknya kalau bawang-bawangannya terlalu strong, keluaknya kurang, nah cita rasa rawonnya tuh dia nggak dapet.
Lalu untuk dagingnya juga pastinya dia empuk, rasanya juga meresap ya. Pakai kecambah, telur asin, pastinya pas banget. Oke, kalau gitu thank you for watching. Dan buat kalian yang mau beli peralatan masak, jangan coba-coba merek lain. Dan beli yang pasti-pasti cuma Philips. Yuk ganti air fryer dan rice cooker lama kamu ke yang pasti auto enak anti gagal Philips. Cek description box untuk link pembelian produk yang aku pakai sekarang ya. Dan stay tune terus di YouTube Philips Home Living Indonesia. Karena aku akan share terus menu-menu Ramadan yang pastinya cepat, no ribet. Subscribe dan share video ini untuk inspirasi masak selama bulan Ramadan. Jangan lupa juga follow, subscribe, dan komen di YouTube channelnya Philips Home Living Indonesia, TikTok, dan Instagram untuk informasi lengkap produk Philips lainnya.